Ya, hadis yang ke-41. Masih bab yang sama. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar, masih sama ya. Kalau tadi ada lanjutannya, ceritanya ketemu di jalan. Kemudian kendaraannya dikasihkan. Imamahnya dicopot, dikasih. Ya, diberikan. Nah, kalau ini Abdullah bin Umar mengatakan ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral birri ayyasila rajulu ahla wuddi abihi." Sesungguhnya perbuatan baik, bakti yang paling bakti. Berarti ini bukan sekedar berbuat baik, tapi ada ya keutamaan lebih. Bukan sembarangan maknanya gitu. Tetapi apa? Ya, bentuk bakti yang bukan biasa, tetapi ya istimewa. Inna abarral birri, sebaik-baik berbuat bakti. Berarti bukan biasa nih, tetapi istimewa. Apa itu? Ayyasila rajulu ahla wuddi abihi. Di mana seseorang menyambung ya, menyambung pertemanan dengan orang yang dulu pernah dijadikan teman oleh bapaknya. Wuddi abi, orang yang pernah dicinta oleh bapaknya. Cinta di sini maknanya apa? Temannya. Pernah ada hubungan baik dengan orang tua. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini hadisnya menunjukkan apa? Ya, menunjukkan hadis yang pertama yang ke-40 dijelaskan lebih apa? Lebih jelas, dan hadis ini hadis sahih. Ya, hadis sahih. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Pertama, bahwa berbuat baik kepada teman orang tua itu bukan bakti biasa. Berbuat baik kepada orang tua teman, berbuat baik kepada ya dengan apa? Dengan teman-teman orang tua itu bukan bakti yang biasa, tetapi termasuk bakti yang istimewa. Sampai Rasul mengatakan inna abarral birri. Inna abarral birri. Sesungguhnya kebaikan yang istimewa, maknanya begitu. Ya, jadi bukan apa biasa. Ya. Dan termasuk bapak ibu, teman-teman bapak, teman-teman ibu. Ya. Selain mereka gimana? Ya sama. Ya. Misalnya kalau bapaknya sudah meninggal, ya, maka teman-teman bapak, atau juga bisa masuk teman-teman kakek juga kalau masih hidup. Ini karena kakek ini kan masih apa? Masih nasabnya. Ya. Jenengan punya mbah misalnya. Bapak masih hidup. Mbahnya sudah meninggal dunia. Enggak apa-apa. Oh, ini mbah ini dulu teman mbah saya. Ya. Kalau misalnya bapaknya kurang, ya, maka sebagai apa? Cucu enggak apa-apa. Yo, ini nenek ini dulu ya, waktu nenek saya masih hidup, ini teman akrabnya, ini teman ngajinya, ini teman apa? Teman kerjanya. Tidak harus apa? Bapak atau ibu, tapi juga apa? Ke atas juga, kakek, nenek juga sama. Ya, kalau masih ada yang hidup, tapi kalau teman-teman apa? Kakek, nenek, mungkin sebagian besar sudah banyak yang meninggal. Ya, sudah banyak, ya, sebagian mereka sudah banyak yang meninggal. Ya. Atau juga bisa dengan, enggak harus kakek, nenek, teman-teman orang tua, teman-teman kakek, nenek. Bisa juga dengan gurunya. Bisa juga dengan apa? Gurunya, ustadznya. Ini ustadz bapak, kenalkan. Ini gurunya bapak. Ya. Sehingga anak ini nanti ketika misalnya bapaknya meninggal, ibunya meninggal, maka dia bisa melanjutkan berbakti sebagai pengganti bapaknya. Ya, sebagai pengganti bapaknya. Ya, kenalkan, Le,
ini gurunya bapak dulu waktu masih SD, ya, waktu diajarin ini Ibu Budi, begitu kan? Kalau dulu kan ini Ibu Budi, ya begitu, ya. Nggak tahu kalau sekarang masih nggak ya? Ya. Wati pergi ke pasar, ya biasanya begitu kalau dulu. Nah, yang ngajarin ya yang ngajarin apa? Bapak. Nah ini bu guru ini, ya. Dulu yang ngajarin bapak bisa baca. Kalau yang ini itu yang ngajarin bapak dulu ngaji. Ya. Bapak ngaji dulu dari Iqra 1. Awalnya nggak bisa ngaji, walhamdulillah bisa ngaji, bisa baca Quran. Ya, ini guru, ya ini ustadz bapak. Maka anak ketika bapak meninggal ataupun sebelum meninggal juga diperintahkan berbuat baik. Diperintahkan untuk berbuat baik kepada guru-gurunya bapak dan guru-gurunya ibu. Oh ini guru, ya, ini gurunya ibu dulu, ya ketika masih apa, ya masih sekolah SD, ini ketika SMP, ini guru ngajinya. Biar mereka tahu bahwa orang tua itu punya guru. Kenalkan. Enggak harus apa? Tidak harus bapak, ibu aja, teman-teman dari bapak, teman-teman dari ibu, tetapi juga guru-gurunya. Ya. Ini yang ngaji dulu apa ketika mengajarkan kitab tauhid. Ini yang dulu mengajarkan apa? Kitab Adabul Mufrad. Ya enggak harus saya, enggak begitu. Ya bisa yang lain. Ini yang dulu mengajarkan apa? Tata cara sholat. Ini yang mengajarkan sholat dari wudhu sampai detail. Biar mereka tahu. Biar nanti apa? Harapan ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita yang meneruskan untuk berbuat baik kepada mereka. Dan itu pahala untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Ya. Termasuk juga teman-teman dari pasangan. Termasuk teman-teman dari apa pasangan, ya ini teman-teman istri ketika istrinya sudah meninggal dunia, ini teman-teman dari suami, ya nggak apa-apa berbuat baik kepada mereka, ya panen kasih, dan ini telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini dilakukan oleh Nabi SAW, ya ketika Rasul datang ke Mekah di Fathu Mekah. Rasul masih ingat dengan istri Khadijah, ya istrinya itu Khadijah yang sudah meninggal dunia. Ya. Maka Rasul SAW disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wa kana Nabiyyu SAW rubbama dhahaba syata. Rasul SAW sering ketika datang ke Mekah itu menyembelih kambing. Ya, zahaba syata, syata itu kambing, seekor kambing domba. Syata, kalau sampai sini sate, ya begitulah. Ya. Fa ahda udmaha ila suwaihibati Khadijah. Setelah Rasul menyembelih dimasak, kemudian memanggil apa? Memanggil seseorang, ya. Kemudian ya dikatakan ihda udmaha ila suwaihibati Khadijah. Kamu antarkan makanan-makanan ini ke teman-temannya Khadijah. Siapa yang ngomong? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu antarkan ke si anu itu teman dari istri saya dulu, kata Rasul begitu. Ya. Itu teman-teman dari istri saya dulu. Itu siapa? Khadijah. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan idhabu bihadhihi. Kamu berangkat ke rumahnya, kamu antarkan makanan ini. Walaupun temannya dulu adalah orang musyrik, walaupun temannya dulu adalah orang yang non muslim, itu Rasul mengatakan antarkan ini ke fulana. Itu temannya Khadijah dulu. Antarkan makanan ini ke Khadijah, ke temannya si anu, nih temannya Khadijah. Dan enggak harus dengan menyembelih kambing. Ya semampunya. Tadi kita sudah menyampaikan kalau pas lagi panen rambutan atau beli atau mungkin panen mangga. Kalau sekarang lagi musim apa? Sekarang
Jeruk yang tiap hari ada kok. Hah? Mangga mungkin ya. Mangga, lagi sekarang musim mangga. Ya beli 2 kilo, 1 buah sendiri, 1 kilo kasih untuk ya tadi baik itu teman-teman orang tua atau mungkin guru-gurunya orang tua atau juga teman-teman dari kakek, nenek dan juga teman-teman dari pasangan. Teman-teman dari pasangan. Ini Rasul lihat. Rasul ingat dengan apa? Dengan teman-teman Khadijah. Idhabu bihadi ila fulana. Kamu berikan ini ke fulana. Kamu kasihkan makanan ini ke fulana. Fa innaha kanat ta'tina ala ahdi Khadijah, karena dia dulu waktu Khadijah masih hidup tuh temannya. Karena dia dulu orang ini 1, 2, 3 nama-nama ini dulu adalah temannya Khadijah ketika masih hidup. Mungkin teman apa ya, macam-macam namanya teman. Ya, Rasul ingat. Ini menunjukkan suami yang perhatian. Perhatian ke istri itu bukan cuman ketika masih hidup doang. Perhatian ketika masih hidup wajar. Masih hidup. Rasul sampai perhatian teman-temannya aja tahu. Sampai meninggal dunia Khadijah, Rasul masih ngirim makanan atas nama Khadijah. Ini suami yang luar biasa. Perhatiannya sampai teman-temannya aja tahu. Kalau kita mungkin ya kurang paham, kamu temannya siapa, atau mungkin istri lagi cerita ya tentang temennya, kadang-kadang namanya suami capek, udah saya tahu teman kamu ini kan 1, 2, 3 udah kan, udah mau tidur. Belum selesai ngomong istrinya lagi cerita teman-temannya, ya ditinggal tidur, saya udah tahu kamu sudah cerita ke saya itu 50 kali. Dengerin aja. Kemudian ya sampai Rasul demikian jamaah. Bahkan Rasul sering menyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Rasul sampai sering menyebut kebaikan Khadijah. Karena Khadijah ini ya meninggal sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Bahkan saking seringnya Rasul memuji Khadijah, itu membuat salah satu dari istrinya cemburu. Membuat salah satu istrinya Nabi apa? Cemburu. Ya. Sampai salah satu istrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, Khadijah sudah meninggal dunia. Engkau sering menyebut-nyebut kebaikan, ya kebaikan dia. Abdalakallahu khairan minha. Bukankah Allah sudah menggantikan engkau, ya, menggantikan engkau yang ya sudah menggantikan untuk apa? Untukmu, yaitu saya." Begitulah kata salah satu istrinya karena cemburu. Ya, bukankah apa? Bukankah Allah telah menggantikan untukmu dengan saya ya Rasul? Mungkin dari usianya lebih muda. Ya, sedangkan Khadijah kan sudah meninggal dan mungkin juga sudah kalaupun hidup juga sudah tua. Ya, apalagi sekarang sudah meninggal, Allah sudah menggantikan yang lebih baik. Apa kata Nabi SAW? La wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Tidak. Allah tidak menggantikan untuk Khadijah yang lebih baik. Ia punya istri beberapa, tetapi tidak tergantikan kebaikan dari Khadijah. Ya. Apa alasannya? Amanat bi in kadzabanin nasu. Karena Khadijah orang yang pertama beriman sebelum manusia beriman. Khadijah itu orang yang pertama kali, seorang perempuan yang pertama kali beriman. Di mana waktu itu tidak ada orang yang beriman kepada saya. Kemudian wasatni biha bimaliha id haramanin nasu. Dan Khadijah adalah seorang istri yang telah mengeluarkan hartanya yang tidak sedikit untuk mendukung dakwah saya. Khadijah adalah orang yang telah berjuang berkorban dengan harta dan nyawanya. Di mana kala itu banyak manusia yang memutus di dalam harta, perdagangan dan seterusnya. Tetapi Khadijah dengan harta dan nyawanya membela saya. Kemudian Rasul mengatakan warazaqanillahu minha al-walad walam yarzuqni min ghairiha minan nisa.
Dan yang ketiga Khadijah adalah dari Khadijah, anak-anak saya semuanya itu dari Khadijah. Di mana dari istri-istri yang lain tidak ada. Rasul punya anak ya 7 jamaah. Ya tuh 7. Satu ini bukan dari Khadijah, dari Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria Al-Qibtiyah, tapi meninggal waktu masih balita, yang namanya Ibrahim. Tetapi sisanya 6 anak Nabi, 4 perempuan, 2 laki-laki, semuanya dari rahimnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dari mulai Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Abdullah, Al-Qasim, ini semuanya lahir dari rahimnya Khadijah. Sehingga Rasul mengatakan tidak tergantikan dia. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada saya anak yang semuanya terlahir dari Khadijah, yang Allah tidak memberikan kepada istri-istri yang lainnya. Kecuali satu, yaitu Maria Al-Qibtiyah, dan meninggal ketika masih balita, yaitu yang bernama Ibrahim. Adapun anak-anak yang sampai dewasa, sampai bertemu dengan Rasul, bahkan cucunya pun masih bertemu, itu semua anak-anak dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga Rasul tidak melupakan kebaikan dari Khadijah. Perhatian sampai Rasul mengirim makanan untuk teman-temannya. Nah, ini hadis yang ke-41. Kita lanjut lagi, satu lagi hadis yang ke-42, yaitu bab yang baru. Silakan lanjut. Ya, hadis yang ke-42 yaitu bab baru. Kenapa kita bahas? Karena masih satu bagian atau satu bahasan. Bab yang ke-21, jangan memutus orang yang pernah mempunyai hubungan baik dengan ayahmu atau orang tuamu, ya. Jika tidak, maka cahayamu akan padam. Dalam bab ini, bab yang ke-21, seperti ancaman. Orang yang tidak mau mengamalkan berbuat baik kepada teman-teman orang tuanya. Orang yang tidak mau melaksanakan kebaikan perintah menyambung dengan teman-teman orang tua. Kalau bab sebelumnya, bab yang ke-21, ya, maka di sana ada motivasi, contoh, atau juga sebagai penyemangat untuk berbuat baik kepada teman-teman orang tua. Kalau bab yang ke-21 ini ancaman, orang yang meninggalkan berbuat baik kepada teman-teman orang tua, ada ancaman. Ya, bisa dibedakan ya. Bab sebelumnya motivasi untuk berbuat baik kepada teman-teman orang tua, bab yang selanjutnya bab 21 ini ancaman untuk orang yang tidak mau dengan sengaja meninggalkan berbuat baik kepada teman-teman orang tua. Kita sebutkan hadisnya, yaitu dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam. Dari sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Intinya Abdullah bin Salam mengatakan, "Fawalladzi ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haq." Dan demi zat yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran. Innahu lafi kitabillah. Dan itu ada di dalam kitabullah. Dan demi zat yang telah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran, sesungguhnya yang mau saya sampaikan ini itu ada di dalam kitabullah. Disebutkan marrotain 2 kali. Apa itu isinya? Di antara yang ada di dalam kitabullah, la taqta' man kana yasilu abaka fayudfa'u bidzalika nuruka. Bidzalika nuruka. Nah, nuruka maknanya ini cahayamu. La taqta' man kana yasilu abaka fayudfa'u bidzalika nuruka. Apa maknanya?
Disebutkan oleh Abdullah bin Salam, ini asar dari Abdullah bin Salam. Janganlah engkau memutus orang yang dulu mempunyai hubungan baik, persahabatan dengan orang tuamu. Kalau engkau meninggal itu, kalau tidak, maknanya ketika engkau meninggalkan dengan sengaja dan tahu hukumnya, menyebabkan cahayamu menjadi padam. Ya, menjadi padam. Apa cahaya ini? Disebutkan oleh pensyarah ya dalam kitab ini, maknanya membuat padam keimanannya, menjadikan keimanannya itu apa? Padam, bukan cahaya lampu tapi cahaya iman. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis yang ke-42 ini disebutkan dari asar sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam yang bernama asli dengan Abdullah bin Salam bin Harith al-Ismaili. Disebutkan Abdullah bin Salam ini, orang ini dulunya adalah seorang rahib yang bernama asli Abdullah bin Salam bin Harith al-Ismaili, seorang rahib pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Seorang rahib pendeta Yahudi yang terkenal di Madinah sebelum Rasul datang. Sebelum Rasul datang ke Madinah. Sehingga ketika dia mengatakan innahu fi kitabillah, ada yang mengatakan tentang berbuat baik kepada teman orang tuamu, itu disebutkan dalam kitabillah, maksudnya juga Taurat. Maksudnya apa? Taurat. Kenapa Taurat? Karena Abdullah bin Salam juga, ya, Abdullah bin Salam dulu adalah seorang pendeta dari pendeta Yahudi yang terkenal. Kemudian dia masuk Islam ketika Rasul datang ke Madinah. Bagaimana masuk Islamnya Abdullah bin Salam yang meriwayatkan dalam hadis yang ke-42 ini? Di sana disebutkan, jadi masuk Islamnya itu enggak gampang. Karena dia seorang alim dari pendeta Yahudi. Dan dia tahu sifat-sifat Nabi yang diutus. Dia tahu sifat-sifatnya, nasabnya, kemudian perbuatannya, ciri-cirinya. Mereka tahu. Apalagi ini adalah pendeta Yahudi. Ketika baru melihat Rasul, kata Abdullah bin Salam, dia mengatakan, sungguh aku melihat seorang yang bernama Muhammad, yang dia mengaku seorang nabi, dan saya tidak melihat dari wajahnya seorang pendusta. Padahal baru ketemu. Saya tidak melihat dalam wajah Muhammad ya seorang pendusta. Ya, bukan seorang apa? Pendusta. Ini baru ketemu. Ya, kenapa? Karena dia tahu sifatnya. Ya, berbeda mungkin kita ketemu sama orang senyum-senyum, ujung-ujungnya mengutang. Senyum-senyum baik, tanya kabar, tanya ini, tahu-taunya ya ada apa? Ada ujung-ujungnya minta duit, minta sumbangan, macam-macam. Ya. Belum tentu orang yang senyum kepada kita itu belum tentu baik, belum tentu. Ya. Ada senyuman-senyuman yang ya mengerikan. Ya, seperti apa? Kalau ya senyumnya singa gimana? Singa itu kalau senyum berarti mau menerkam. Itulah ibaratkan orang yang senyumannya apa? Niat di dalam hatinya keburukan. Ibaratkan senyuman singa. Tetapi Abdullah bin Salam ketika melihat Nabi datang ke Madinah, dia sudah memastikan Muhammad bukan seorang pendusta. Baru pertama kali lihat loh. Ya. Apa yang dilakukan Abdullah bin Salam? Saya memiliki 3 pertanyaan ya Muhammad. Dan 3 pertanyaan ini tidak bisa dijawab kecuali dia adalah seorang nabi benar. Dites Nabi.
Ketika datang ke Madinah, Rasul dites seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Apa kata Abdullah bin Salam? Ya Muhammad, saya punya 3 pertanyaan. Dan 3 pertanyaan ini tidak akan bisa dijawab kecuali dia adalah seorang nabi. Kemudian dia mengatakan, pertanyaan yang pertama, tanda-tanda yang pertama hari kiamat apa? Tanda pertama hari kiamat apa ya Muhammad? Pertanyaan yang kedua, makanan yang pertama dimakan penduduk surga. Jawab ya Muhammad. Dan pertanyaan yang ketiga, kenapa seorang anak bisa mirip bapaknya dan bisa mirip ibunya? Tidak bisa dijawab kecuali seorang nabi. Kalau engkau bisa jawab ya Muhammad, hari ini saya masuk Islam. Ini kira-kira kalau kita yang ditanya gimana jamaah? Nah, gimana kalau kita yang ditanya? Pertanyaan yang pertama, tanda pertama hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu banyak. Tapi yang pertama muncul, ini nggak bisa dijawab karena hari kiamat aja mas, kita nggak tahu kapan. Maka malaikat Jibril pun mewahyukan jawaban-jawaban ini jemaah. Apa yang pertama? Maka Rasul mengatakan, tanda yang pertama dari tanda-tanda hari kiamat adalah keluarnya api yang akan menggiring manusia dari timur dan barat. Jawaban yang kedua, makanan yang pertama dimakan penduduk surga adalah hati ikan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa seorang anak bisa mirip bapak atau ibunya? Maka Rasul mengatakan, ya, dalam istilah kita, ya, dalam ilmu kedokteran hari ini yang dikenal dengan X atau Y lah ada begitu. Tapi secara umum ketika, maaf saya sebutkan, ketika seorang suami istri berhubungan dan mana yang pertama orgasme, maka yang menjadikan dia mirip anaknya itu mana yang lebih pertama ya dalam orgasmenya itu. Ketika seorang bapak yang pertama ya orgasme, dia akan mirip, kalau hari ini ilmu kedokteran, maka dia anak akan mirip dengan bapaknya. Tetapi sebaliknya ketika ibunya, maka dia akan mirip ibunya. Maka seketika itu jamaah Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini ya Muhammad, saya bersaksi bahwa tidak ada ya sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi engkau benar seorang nabi dan rasul. Langsung masuk Islam jamaah. Nah, setelah masuk Islam, Abdullah bin Salam banyak belajar kepada Rasul karena tinggalnya di Madinah sampai Rasul wafat. Dan ketika Rasul wafat, beliau menjadi seorang ahli ilmu dan termasuk dari ahli tafsir. Dulunya sebagai ya ahli ilmunya Yahudi, pendetanya Yahudi, kemudian masuk Islam pada zaman Nabi, kemudian dia menjadi seorang ulama. Makanya beliau mengatakan, innahu fi kitabillah, sesungguhnya ada di dalam kitab Taurat. Apa itu? Jangan memutus orang yang punya hubungan baik dengan orang tua. Ya, dalam hadis ini. Ya, kenapa? Ketika engkau memutus, maka Allah akan memadamkan cahaya iman. Ya, hadis apa? Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nah, dari hadis ini jamaah, kita bisa mengambil pelajaran. Ya, kita diperintahkan untuk ya menyambung teman-teman bapak dan teman-teman ibu atau yang tadi kita sebutkan. Kalau mereka yang teman-teman bapak, teman-teman ibu yang tidak ada hubungan darah, kita diperintahkan untuk berbuat baik, lebih lagi saudara, kerabat yang masih keluarga dengan bapak ataupun ibu. Karena yang teman aja kan gak ada hubungan darah. Apalagi teman-teman apalagi saudara bapak, saudari bapak, atau saudara ibu, saudarinya ibu. Itu lebih lagi. Makanya Rasul sampai mengancam seorang yang memutus silaturahim. Dalam hadisnya, la yadkhulul jannata qati'ur rahmin.
Ancaman seorang yang memutus kekerabatan, memutus persaudaraan tidak masuk surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada bahasan sendiri khusus tentang masalah apa? Silaturahim, ya. Dan hadis ini, ya, walaupun di sana ada yang mengatakan dhaif, tetapi kandungannya adalah mendukung dengan hadis yang sahih yang sebelumnya dalam hadis yang ke-41, ya, dalam hadis yang ke-41 tentang berbuat baik kepada teman-teman orang tua. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Bahasan tentang kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.